Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Sesuatu yang harus kita selalu hadirkan di dalam hati kita adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak dan tidak sebanding dengan azab ataupun musibah yang kita terima. Berapapun besarnya musibah yang kita terima, nikmat Allah masih lebih banyak. Maka hendaklah kita selalu mensyukurinya, menghadapinya dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di hari-hari ini masih kita dengar orang-orang yang tertimpa musibah-musibah dengan musibah yang kita ketahui bersama, yaitu COVID. Kita terima ataupun tidak, percaya ataupun tidak, kondisi yang ada sekarang adalah banyaknya orang-orang yang tertimpa musibah. Dan saya punya kenalan, dia tidak percaya adanya COVID dan tidak pernah memperhatikan protokol COVID. Dan 3 minggu yang lalu masuk ke rumah dan dia mengatakan jangan percaya COVID. COVID tidak ada. Ya, kita bilang kita nggak jalan-jalan karena kondisinya masih COVID. Dia bilang jangan percaya COVID. Oh gitu ya. Ya. Qadarullah. Ya. Mulai Januari atau sebelum akhir dari tahun 2020 suaminya positif COVID. Kemudian yang masuk ke rumah istrinya. Kemarin di awal bulan Januari kena COVID. Wallahi ini perkara yang harus kita hati-hati dalam berbicara. Ya, karena sikap seperti ini yang menyepelekan ataupun menganggap suatu tidak ada, ini justru akan membuat dia lebih rentan karena dia tidak memperhatikan protokol. Dan kalau kedengar orang-orang sekitar malu, jagoan kok. Ya, nggak percaya COVID, kena COVID ini. Atau mungkin ketika kena COVID pun nggak percaya gitu. Maka ini sesuatu yang harus kita hati-hati di dalam berbicara. Kalaupun kita tidak percaya, tidak perlu kita berkoar-koar. Karena ini suatu yang realistis sekarang. Banyak orang yang sakit. Mau itu konspirasi ataupun apa, yang jelas kita ini sedang berada di dalam kondisi seperti ini. Harus hati-hati. Ya, minimal di dalam bersikap, berbicara. Ya, kalau memang ada kewajiban dari DKM untuk memakai protokol, kita taati. Ya, misalkan di sini protokolnya harus pakai masker, kita siapkan. Ya, atau protokolnya harus bawa sejadah sendiri-sendiri, kita siapkan. Tapi kalau di sini DKM-nya sudah steril kan, alhamdulillah, tidak ada ketakutan. InsyaAllah ta'ala. Dan mudah-mudahan selalu kita berlindung kepada Allah. Dan setiap kita mendengar kabar teman kita, saudara kita yang tertimpa musibah apa saja, jangan lupa kita selalu mengatakan alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Ini doa kata Rasulullah SAW. Siapa yang melihat seorang yang terkena musibah, terkena bala, dan dia mengatakan alhamdulillahilladzi afani, segala puji bagi Allah yang telah afa, yang memberikan afiah, kesembuhan kepadaku, mimma btalahu, dari apa yang Allah berikan musibah kepada teman saya ini atau kepada orang ini, wa faddalani, dan Allah telah memuliakan, telah melebihkan kepadaku ala kathirin, kepada
kebanyakan mimman khalaqa tafdila, dari apa yang Allah ciptakan dengan kelebihan yang luar biasa. Enggak boleh kita mencacinya, enggak boleh kita berbahagia di atas musibah orang lain. Justru kita harus hati-hati berbicara, berdoa. Apa sebab musibahnya, ya. Contoh kecil, ya, kita sedang bawa motor, ya, motor Grace, ya, Grace apa namanya, dari dealer masih baru, ya. Kemudian di jalan lihat orang yang mogok, ya, yang mogok. Kemudian ada di dalam hati kita merasa gagah, motor butut di bawah-bawah, ya, pain di bawah-bawah, wis butut, mengesimen mereka bengkel. Nah, ini kata-kata ini bisa menjadi bahaya buat kita. Walaupun grace dari dealer, kalau Allah menghendaki mati. Apanya saja yang bisa Allah, gampang, ya. Mau itu baru seminggu, sehari, sikap seperti ini, kesombongan seperti ini akan menjadikan dia sendiri yang mengalaminya. Selalu kita ucapkan ketika ada orang yang mobilnya mogok atau mobilnya bermasalah, kita selalu berdoa, alhamdulillahzi afani mimma ibtalahu wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Selalu berdoa kepada Allah, bersyukur, alhamdulillah motor saya tidak seperti dia, alhamdulillah mobil saya tidak seperti mobil dia, alhamdulillah saya tidak seperti si fulan, kena musibah ini, kena musibah itu, dan lain-lain sebagainya. Maka selalu kita bersikap dengan baik, berkata-kata dengan yang baik, dan selalu kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala keburukan.